Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini tak henti-hentinya Allah masih memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua yang berupa ketetapan iman, Islam. Lebih-lebih Allah masih memberikan umur panjang dan kesempatan sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan barokah, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita umat Islam yang mengaku beriman untuk melaksanakan perintahnya, yaitu syiyam Ramadan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyeru, mengkhususkan kepada hamba-hambanya yang mengaku beriman. Jadi Allah menyeru dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu bersifat umum kepada manusia, tapi yang diseru di sini oleh Allah yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena betapa sayangnya Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa iman seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Bahkan mungkin bisa iman itu hilang pada diri kita manusia. Kita tahu bahwa iman itu al-imanu tasdiqum bil qalb wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yaitu pengakuan atau penyaksian
di dalam hati, tasdiqum bil qalb, wa iqrarum bil lisan, dan diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di bulan Ramadan ini kita akan melihat manusia-manusia yang kadar keimanannya mungkin baru pada pengakuan di dalam hati, atau bahkan mungkin baru pengucapan di dalam lisan. Karena di ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang syariat yang akan diberikan kepada manusia yang beriman, yaitu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kita tahu puasa ini memang ibadah yang sangat-sangat berat, karena ibadah puasa kalau tidak didasari dengan iman, maka tidak akan kuat untuk melaksanakannya. Saya yakin. Untuk itu mungkin di bulan Ramadan ini banyak orang yang mengaku Islam, mengaku iman, tapi tidak melakukan ibadah puasa. Jadi itu mungkin keimanannya baru pada taraf keyakinan, mungkin keimanannya baru pada pengucapan, tapi dia tidak bisa melaksanakan atau membuktikan tentang keimanannya. Jadi dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Jadi tolok ukur kualitas puasa kita yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tujuan Allah mensyariatkan ibadah puasa tidak lain dan tidak bukan yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa dengan kita dasari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ibadah puasa kalau kita hanya menahan makan dan minum serta yang membatalkan puasa, mungkin itu bisa kita lakukan. Tapi yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kita menghindari atau mengurangi, bahkan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi, mengikis, bahkan menghilangkan dari ibadah puasa itu. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan perkataan dusta dan perbuatan kotor, maka Allah tidak akan melihat nilai dia meninggalkan makan dan minumnya. Untuk itu, marilah di bulan Ramadan ini kita persiapkan keimanan kita untuk bisa kita melaksanakan ibadah puasa, supaya kita bisa mencapai tujuan dari ibadah puasa itu, yaitu
la'allakum tattaqun, yaitu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya sedikit kultum dari kami, semoga sedikit ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi pemirsa sekalian. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.